Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar bi sanadihil muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naqbih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin qala radhiyallahu anhu. Faslun, bermula ini satu pasal. Asyara itu wujubis sholati, bermula syarat-syarat wajib sholat. Orang boleh syarat terkena hukum wajib sholat. Satu, al-islamu, itu salah satu asya'a, itu 3 perkara. Ada 3 barangnya yang mewajibkan orang dikenakan hukum sholat. Satu, al-islamu, Islam. Kalau nggak Islam, nggak kena kewajiban sholat di dunia. Di dunia ya. Jadi kita berkawan nih, kawan kita non muslim nih, kafir, kawan kita kagak usah suruh sembahyang, dia nggak wajib sembahyang di dunia. Adapun di akhirat dosanya didobel sama dosa kafir. Kagak boleh dia sembahyang karena syarat sembahyang kudu Islam. Ya. Sama murtad. Orang yang murtad intiqalun min dinil Islam ila dinin akhar, dia pindah dari agama Islam ke agama lain. Nah, dia juga nggak wajib sembahyang di dunia. Beda. Bedanya, ada bedanya. Kalau si kafir masuk Islam gak dikodok, kalau orang murtad masuk Islam dikodok. Ya. Kenapa? Karena dia pernah berikrar kesanggupan kepada Islam. Jadi semata-mata ngucap syahadat itu berarti menerima kesanggupan seluruh yang ada di Islam. Ya, kayak kita kawin, kita pengen kawinin dia, berarti kita redo sama semua kelakuan dia. Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Senang sama sesuatu, senang sama semua akibatnya. Nah, jangan senang-senang doang, giliran begini marah-marah mulu. Belum pilih ya. Itu teh konsekuensinya harus siap. Senang sama sesuatu, senang sama konsekuensinya. Islam tuh bedanya si murtad nggak kodok. Ya. Adapun di akhirat dia tetap kena tuntutan. Sah dia. Adapun tiap ibadah yang tak membutuhkan niat sah dilakukan kafir. Seperti dia hadiah, seperti dia hibah, itu sah sebab nggak butuh niat. Ya. Dan itu dihitung jadi pahala, bukan jadi pahala, jadi ngeringanin azab dia. Sebagaimana Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena ngebebasin Suwaibah budaknya, karena bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Itu takfifu adzabi bisababi itaqi Suwaibah. Diringankan azabnya Abu Lahab sebab dia bebasin budaknya Suwaibah tuh. Karena bebasin budak gak butuh niat. Adapun ibadah yang butuh niat seperti puasa, sembahyang, itu nggak asal orang kafir tuh. Bayar zakat, mandi junub. Ya kita masukin Islam orang nih. Bang saya masuk Islam, ya masuk, emang apa, emang gue larang. Nah, dulu pernah head nggak kalau perempuan? Kalau laki pernah keluar mandi nggak? Pernah bersetubuh nggak? Ah, suruh mandi. Mandi baru ajarin sembahyang. Sebab mandi yang dilakukan saat kafir semua nggak sah. Karena mandi butuh niat, gitu. Syarat dan niat ya, kalau Islam wajib sembahyang 5 doang sehari. Itu gue liwat mulu. Wal bulugu yang kedua bulukan, buluk apa buluk? Ya. Lu doang lo kayak wajib, yang lain kagak. Wal bulugu dan balik ya. Syarat nomor 2 wajib sembahyang bila sudah balik.
Balik tuh jalurnya bisa pakai head, perempuan head, laki-laki bisa ihtilam, ihtilam mimpi. Usianya saat head dan ihtilam gak di bawah 9 tahun. Ya udah ngimpi enak umur 8 tahun mah ngayal kali itu dia. Ya 9 tahun. Atau yang ketiga pakai umur 15 tahun. Ya sampai 15 tahun gak head, wajib udah balik. Atau sampai umur 15 tahun gak pernah ngimpi keluar mani, apalagi dipaksa, gak pernah keluar yang dipaksa. Oh ngimpi gak pernah, apalagi ngeluarin dipaksa ya. Tapi umur 15 tahun dia bulug bil umri, balik dengan umur ya, wajib tuh sembahyang. Mafhum? Bagaimana kalau bulan balik? Nah, mafhum nih ya. Bulan balik itu keadaan bocah dua. Orang yang belum balik itu dalam dua keadaan. Satu, belum tamyiz, belum bisa bedain duit. Dia yang cakep yang dibawa 50.000, 50.000-nya 50.000 rapi. Duit cepetnya lecek, diambil gocap, belum tamyiz. Ini aja mak katanya cakepan. Nah, itu belum tamyiz tuh, nggak kenal duit. Kita sih 50.000 cepet lah, lecek dah. Gitu kita bawa ya. Atau tamis itu bisa cebok, bisa makan dewek, itu tamis tuh ya. Nah nomor 1 belum tamis, nomor 2 udah tamis. Adapun yang belum tamis, hukum anak raja, jangan disakitin, jangan disuruh, jangan diperintahin, udah dirawatin aja. Apa maunya beliin ya, nisful wali, dia setengah wali badannya ya. Anak raja dah, yang digendong tuh anak raja itu belum 7 tahun tuh, belum tamis namanya. 7 tahun ke atas kelas militer. Adapun bagian nomor 2 belum balik tapi udah tamis. Tamis tuh bisa makan, bisa cebok, atau kenal duit. Itu bisa bedain tangan kanan, tangan kiri. Itu udah tamis. Plus umur 7 tahun. Umur 6 tahun tamis, belum kena. Tamis plus 7 tahun. Hukumnya wajib buat orang tuanya. Orang tuanya dosa nih kalau enggak nih. Nyuruh merintahin barang wajib dan ngelarang barang haram. Kumpul laki perempuan udah harus dilarang. Ya, jangan sampai dia kawin sama temen SD itu jelekin babanya. Berarti babanya gak pernah ngomelin. Nah, pacaran dari SD lama. Dari SD, Rip. Kalah lu. Udah tamis tuh ya, wajib orang tuanya nih. Orang tuanya nggak nyuruh sembahyang, orang tuanya dosa. Semua perkara agama. Sembahyang juga bukan sembahyang asal gerak, sembahyang diajarin benar. Begini ya, kita contoh ini di rumah, kita sabar-sabarin dah ngajar bocah. Ya, sekarang ngajarin dia takbir, sok ngajarin dia ruku, ntar ngajarin dia sami Allah liman. Emang nggak wajib buat dia. Tapi kita wajib tuh, kita kenalin Nabi Muhammad tuh wajib. Terus sebelum diajarin sembahyang. Nabi Musa siapa nak? Nabi Muhammad. Lahirnya di mana? Pamula. Buset Pamula. Di Madinah misalnya. Di mana? Di Mekah. Hijrahnya kemana? Ke Ciputat. Nah, dulu bocah kudu tahu tuh. Nasabnya kita suruh hafalin. Muhammad bin siapa? Nah, Abdullah. Tuh orang tua wajib. Semisal orang tua, walinya dah kakeknya. Babanya nggak ada, kakeknya kena. Ya. Semisal lagi orang yang dititipin. Laki bini gawe nih, ada babysitter, ya. Nah itu kita ajarin tuh, babysitternya, ya babysitter entar lu anak gua waktunya sembahyang ya, lu menurutin tuh gua gaji. Tuh wajib tuh hukumnya. Buat orang tua teh, orang tuanya nggak nyuruh, orang tuanya yang dosa. Anaknya sih kagak, anaknya belum wajib. Ya. Nyuruhnya bersama ngancem, nyuruh doang dosa, nggak pakai ngancem. Al-amru ma'at tahdid, harus nyuruh bareng ngancem. Sembayang kamu, kalau nggak sembayang, bapak nggak bagi duit. Gitu, harus pakai ancem. Bang duit mbak, orang warung punya abang saya katanya. Ya, enak banget begitu pak. Ancem yang dia takut, jangan ancem yang dia nggak takut maksudnya ya. Batasnya sampai 10 tahun, 7 sampai 10. Itu 7 sampai 10 wajib perintahin plus ngancem. 10 tahun sampai balik pukul. Wajib
merintahin, nggak ngerjain pukul. Pukul yang nggak melukain, jadi gampar di muka. Ya betisnya aja sabet, pakai tali sepatu. Kan itu bukan rasanya, galaknya tuh yang dia takut tuh. Tahu sabet lagi. Ya, kalau nggak pakai sejadah, kalau dulu pakai sejadah tuh ya. Jangan yang melukain tuh, nggak boleh. Ya, hukumnya nggak boleh. Tapi kalau tidak melukai berapa kali batasannya? Batasannya sampai sekedar hajat. Butuhnya berapa kali nih sampai dia sembahyang? Ya. Nggak boleh kalau melukai, nggak boleh, nanggung tuh orang tuanya nanggung. Masuk. Adapun gurunya nih nggak boleh mukul. Guru nggak berhak. Kalau orang tua berhak. Nah kita anterin nih ngaji Quran. Ya, bang ngajarin anak saya nih ya belajar baca Fatihah. Ya, habis belajar Fatihah belajar wudu. Sebab sembahyang yang wajib Fatihah, surah kan nggak wajib. Wudu tuh kita liatin tuh. Anterin ke rumah guru, kata babanya begini, entah kalau anak saya susah tabukin baik. Nah, itu boleh. Ya izin wali namanya tuh. Kalau orang tuanya nggak ngizinin, orang tua nggak boleh. Guru nggak boleh. Ya, guru harus seizin wali. Semisal guru suami menjenal nih, ya jangan galak-galak sama bini kita, apalagi mukul. Ya. Semisal guru itu suami wajib boleh merintahin, nggak boleh mukul. Ya, nggak boleh mukul. Kecuali suatu yang terkait dengan haknya suami, itu boleh. Kalau terkait sama hak Allah nggak boleh, dia ninggalin sembahyang nih. Sembahyang lu, rumah tangga begini gua susah, gua melulu berumah tangga. Omelin tuh, omelin gua kasar, penting jangan mukul. Karena kaitannya hak Tuhan. Kaitannya hak kita, jalan-jalan mulu, pakai ziarah dibela-belain, bikin kopi kagak. Perempuan api tuh. Ya. Lu ziarah gua kawin lagi lu gitu. Ya. Ya ini rekam biar bini gua nonton. Bini kita lihat di rumah. Jangan tuh ya, itu hak kita tuh. Atau dia keluar nggak izin, kita teleponin mati. Pulang kita ngomel nyautin. Nah kita pukul boleh, karena terkait hak pribadi. Tapi kata ulama, kalau dipukul tanpa bangkang mending jangan. Ada perempuan dipukul tanpa bangkang. Pulang malah ya. Pulang bikin surat lagi. Ya udah repot dah begitu. Kata ulama kalau mak dipukul makin bangkang, udah jangan dah. Ya. Tuh nggak boleh tuh. Tuh hukumnya balik. Orang tua wajib ya. Jangan mikirin sekolahnya mulu, ngaji perlu kita pikirin. Ya. Ngaji perlu kita pikirin, ngaji Quran sih nggak bisa baca semua, masih kecil dah. Penting Fatihah bisa. Fatihah aja dulu, tapi kalau orang tua masih bisa ngajarin, orang tua kalah-kalahin dah. Waktunya ajarin. Karena kita jadi guru sama anak segen. Kita jadi guru nih, ngajarin anak kita segen. Sebab guru yang gak dihormatin cuman guru yang ngajarin anaknya. Nah kita ada kayak kiai terapi pakai koko madep kiblat ngajarin, situ dia minta duit. Saya udah gaji, bagi duit gitu. Nah orang mana-mana pada salim. Sudah emang bocah. Tuh yang kedua balik. Adapun anak kecil yang wajib atau tabis adalah orang tua. Adapun biaya pendidikannya duit anak. Jangan duit lebaran bocah buat beli panci, ganti. Ini yang suka pakein duit anak lebaran, jangan pada pora-pora. Jangan pada pora-pora. Titip kaya. Sini mama simpenin. Iya. Bang pakai dulu kali ya. Gitu. Nah kalau terjadi sama kita redoin dah sekarang, kita ikhlas. Ya Allah saya redo, semua duit yang dipakai sama orang tua saya. Kali dulu orang tua kita pakai nih duit sunat kita namanya, duit lebaran ya. Yang kata dia pegangin sampai sekarang gak pulang. Sebab duit ngaji biaya duit dia tuh. Jadi duit dia simpen buat ngaji dia, buat sekolah dia, biar belajarnya berkah. Tuh.
Ya, nah kita bilang sini, ayo simpenin duitnya buat sekolah. Masuk jajannya tuh. Nah bukan kita nggak nafkahin, kita nafkahin makan, tapi berkah di. Kalau nggak ada duit itu anak emang kalau keliling, wah cedek gendek banget sama dia. Asal dia aja yang keliling, orang tutup pintu. Lebaran emang enak tuh bisnis penyewaan. Bagi dua gitu teh. Satu kalau nggak punya duit bapaknya. Bapaknya baru mau ngaji ya, udah sini nih. Abang bagi duit, sini bapaknya. Babenya nggak punya duit emaknya. Tuh janganlah duit ngkongnya, duit emaknya dulu. Tapi kalau ada duit anaknya, ini yang pada beliin panci, duit ganti. Nah, beli panci aja. Emang kowe pada ngajarin enggak bagi duit. Kowe ngajarin bagi duit. Ya jajan lah. Gak ada juga nih, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada duit. Orang susah nih, ya susah dah punya duit. Baitul Mal, Basnas. Basnas susah dah, jangan diomongin dia mah. Dia mah kalau nggak pakai dasi susah nemuinnya. Susah model kita mah ya lama. Maka yang tanggung jawab orang kaya di kampungnya, RT bagian tuh. Ya, aja ada orang nih nggak mampu, bagaimana nih bayinya? Nah, iya jangan kaya aja pada ngiler. Ini mah sekolahin, itu tanggung jawab orang kaya di kampungnya. Hanya ada tuh sekolah gratis orang susah. Ya, makanya begitu tuh karena hukum fikih tuh. Ya. Ini yang kaya begini SKTM. Bansos mau dibaca. Serta kalau ada orang kaya begini SKTM tempat RT, mohon maaf nih, saya bacain ya kitabnya. Iya sih kaya. Iya, mas yang boleh ngaji nih ada tanggalnya sih. Tanggalnya biaya itu anak sekolah begini, nggak mampu begini. Ini deh SKTM aja. Pasti ada teh. Berhasil tuh teh. Besoknya minta air RT. Nah makanya gini. Besoknya keluarga minta air RT, minta air lah. Di rumah kering. Sayangnya nama kiri. Yang ketiga wal aklu dan berakal. Ya, gila nggak wajib dah. Gila nggak wajib sembahyang. Orang mabok nggak wajib sembahyang. Orang wabok nggak sah sembahyangnya, orang akalnya hilang. Ya, adapun kodok sembahyangnya orang mabuk nih, kan sembahyang nggak sah. Bagaimana kodoknya? Wajib kodok nggak? Nggak wajib kodok kalau dipaksa. Kalau boleh pengen tuh, itu wajib dikodok sembahyangnya. Ya, orang mabuk nih, kalau kita cekokin, mabuk dipaksa, ya sini kan nggak ada yang dipaksa. Coba dari tamat kan. Coba dari tamat. Rekan kopi. Huwa bermula dia yang tiga. Huwa tuh balik ketiga. Rip. Satu Islam, dua balik, ketiga akal. Itu hadut taklifi, batasan taklif. Batasan orang mendapatkan tugas dari Allah. Jangan beban, kurang adab ya. Ya kalau beban kurang adab. Bahasanya tugas, sembahyang tuh tugas gitu. Ya ada bahasa mau kemana? Mau laporan dulu laporan. Ya, laporan sembahyang.